Ada. Kenapa Yan? Ada apa? Jadi gini, keresahan pribadi Fis. Kita nih banyak kan, orang udah buat video, bikin konten ya. Cuman ngerespon kan? Iya. Ngerespon berita-berita terkini lah, kadang juga yang curhat. Kejadian yang unik-unik lah. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like. komen dan like. Ya. Ya kita juga butuh butuh support lah dari kalian semua ya. Jadi gini Fis, kemarin tuh lihat apa tuh, adalah konten kreator itu yang undang narasumber, dia ngomongnya hilangnya kepakaran. Iya, aku tahu. Kayak gitu. Jadi dia ngundang narasumber ya, dan narasumbernya ini kebetulan juga sering aku lihat ya, lumayan nambah-nambah wawasan juga kayak gitu. Cuman ya si penanyanya nih, hostnya itu memang menanyakan tanggapan dari si narasumber ini mengenai konten kreator atau influencer sekarang ini kayak yang bukan pakar tapi bertingkah seolah-olah jadi pakar kayak gitu loh. Ya aku bertanya-tanya Yan, apakah kalau kita bikin konten atau ya bikin konten-konten video kayak gini ya, apakah harus jadi pakar dulu kayak gitu loh? Ya iyalah. Oh iya? Enggak lah. Enggak. Gila Pak. Ya soalnya definisi pakar itu kan bener-bener ya harus berpendidikan di bidang itu, terus memiliki pengalaman yang sangat lama di bidang itu ya. Intinya dedikasi lah di bidang itu ya, yang di bidang dibahasnya. Ya kita kan selama ini membahas soal pendidikan kayak gitulah. Ya dari kacamata seorang orang tua ya yang udah punya anak kayak gitu. Apakah kita harus jadi akademisi dulu untuk membahas pendidikan ini? Kelamaan butuh duit. Makanya aku ya sejak kapan gitu loh suatu platform ini harus ada guideline-nya, itu harus jadi seorang pakar gitu loh untuk membahas sesuatu. Bingung juga sih gitu. Iya, kenapa ya ada pemikiran apa ya aneh sih menurutku. Iya. Ya itu tadi aku juga mikir ya. Maksudnya gini, kalau misalkan orang itu harus jadi pakar, nggak boleh komentar, ada orang biasa. Iya betul. Nggak boleh komentar. Kan katanya juga kebebasan berpendapat ya. Lagian kan kalau misalkan kita buat konten terus ya merespon sesuatu, itu kita tampilin datanya gitu loh. Kita tampilin datanya, nggak cuma sekedar ngomong. Kan. Nah ini masalahnya narasumber yang diundang ini kan juga ya bukan pakar gitu loh, dan konten-konten si narasumber ini juga mencakup banyak hal ya, dari sains lah, konspirasi lah, agama, pendidikan, semua dicakup dalam satu konten videonya. Tapi kan dia juga bukan pakar gitu loh. Kenapa kok dia menanyakan hal itu, menanyakan pendapat itu ke orang yang juga melakukan itu gitu loh. Iya. Aku juga bingung gitu loh jadinya. Iya, kok bisa, ya itulah. Aku kembali lagi tuh, kok bisa berpikiran kayak gitu. Masa harus berpendidikan tinggi dulu di bidang pendidikan kita. Makanya jadi polisi di sinetron, polisi beneran gitu. Hakim. Iya. Kamu bisa acting hakim. Acting kan? Enggak. Salah. Sorry. Ya aku kan juga di internet juga udah lama ya, dari 2011 juga. Oh iya, kamu dulu nulis kan? Iya, bikin blog juga di tahun 2011. Dan itu juga random banget gitu loh, maksudnya kita bisa nemu artikel apapun dari penulis siapapun juga gitu loh. Dan itu juga aku yakin mereka bukan pakar, dan itu nggak ada masalah di zaman itu. Kenapa sekarang jadi masalah? Dulu aku punya temen juga dari mana, dari Berlin, dia nulis, dia bukan pakar. Makanya itu kan. Tapi dia nulis. Terus Fis, kalau misalkan memang harus pakar gitu, apa jadinya gitu YouTube sekarang kalau misalkan harus pakar? Isinya gitu pasti profesor semua. Isinya profesor, praktisi. Jadi kayak sekolah nggak sih? Iya, akhirnya. Nah itu jadi ya lagi pula kita tuh nggak ada. Aku kalau zaman dulu kan gini, konten harus mengedukasi. Kayaknya enggak deh, kayaknya nggak harus mengedukasi juga gitu loh. Sampah juga nggak apa-apa gitu. Ya terlepas dari impact-nya yang ngelihat ini bakal gimana-gimana kan, sebenarnya balik lagi dari penontonnya gitu loh. Kalau penontonnya cerdas ya bisa memilah-milah, ya udah terserah gitu loh. Orang mau bikin konten apapun juga selama nggak melanggar guideline di platformnya itu. Iya kan, kita melakukan sesuatu kan based on guideline-nya di platformnya itu. Kalau kita main di platform merah, platform hitam, ya
Ya sama aja, ada peraturannya gitu. Kalau nggak boleh ya nggak kita lakukan gitu. Nah itu loh, kenapa kok orang itu suka bikin aturan sendiri di luar ketentuan yang udah ditetapkan dari yang punya platform. Ntar ada bilang, nanti kita direspon itu channel kecil, pansos, Iya. gitu. Ya kan kita kan nggak nyebut gitu loh. Tentu. Nggak nyebut siapa yang bikin. Ya gitu. iya. Kita cuman menanggapi keresahan aja. Ya, ngomong-ngomong keresahan ya, keresahan ini kan sering banget dikejar-kejarkan sama stand up komedian ya. Dan mereka kan juga membahas banyak hal gitu loh. Ya memang konteksnya komedi. Tapi kan mereka juga bukan pakar di bidang itu, hanya menyampaikan, merespon kayak gitu loh. Emang ada sekolah komedi? Ada, kalau sekolah komedi ada, ada sekolah komedi. Tapi materi yang disampaikan dari si komediannya ini kan mereka juga bukan sebagai pakar kayak gitu loh. Iya sih. Ya seharusnya orang yang menonton juga udah tahu lah, udah bisa memilah-milah sendiri kayak gitu. Yang kamu lihat kemarin itu bahasa apa aja sih? Seingat kamu lah. Ya itu tadi dia cuman fokus ke ya terakhir-terakhir dia juga membahas konten-konten kreator besar itu kenapa mengemasnya itu untuk kalangan yang udah bisa berpikir gitu loh, maksudnya gimana yang jelasinnya, yang udah bisa paham gitu loh. Jadi kenapa nggak dikemas dengan yang lebih sederhana agar orang-orang awam, orang-orang umum itu bisa memahami kayak gitu. Tapi kan ya pada akhirnya apa ya, kayak ya yang harus cerdas ya penontonnya gitu loh. Iya, makanya balik lagi. Ini nggak harus jadi, ya nggak harus jadi pakar juga sih, lebay sih itu mah. Lebay sih, masa buat konten harus jadi pakar dan. Ya kita kayaknya harus sekolah lagi nih ya. Iya. Bahkan ada kok penyanyi yang jadi menteri. Nah, itu dia. Ya itu aku juga heran nih, kenapa sih hostnya ini hanya berfokus pada konteks itu platform YouTube aja kayak gitu. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lah negara ini, negara Konoha, negara Konoha kan juga dijalankan sama orang-orang yang nggak paham di bidangnya. Masa penyanyi jadi jajaran komisaris, gitaris. Nah daripada mengkritisi hal yang ya itu kalau buat aku remeh ya. Kenapa nggak mengkritisi hal yang lebih besar dan berpengaruh lagi? Ya nggak berani kali. Konten kreator itu ada berapa ya, katanya si narasumbernya itu ada berapa belas juta gitu loh. Dan disampaikan juga mereka ini nggak terarah gitu katanya, nggak terarah, sporadis lah kayak gitu. Sporadis. Iya betul. Sporadis. Jadi maksudnya itu harus apa? Ya memang kita secara membuat video juga harus sesuai dengan apa ya, guideline atau moral sosial lah ya. Nggak apa namanya, nggak bukan konten-konten yang tidak bermoral lah kayak gitu intinya. Tapi kan mungkin dia menilainya gini, Fis. Sporadis itu dalam skala makro gitu loh. Kalau secara mikro kan apa ya, secara spesifik orang membuat konten itu kan menentukan minat dan bakatnya dia sendiri. Iya. Atau minat dan keinginan dari calon penontonnya dia. Nah itu kan banyak faktor gitu loh. Iya. Kalau misalkan sporadis apa ya, itu dilihat dari secara makro lah, aku yakin. Secara garis besar doang tuh dilihat gitu loh. Iya. Kan kita buat konten juga ya kita senengnya begini gitu. Ya bebas-bebas aja. Pokoknya kita nggak menyalahi aturan. Iya. Kayak gitu. Lagian kalau nyalain aturan juga langsung langsung ditindak gitu loh sama platformnya. Iya, makanya itu. Kayak gitu. Ya intinya kalau harus jadi pakar sih agak bikin minder ya kalau buat aku ya. Aku juga minder lah. Dikit ngomong ditelepon. Masa yang kecil harus dibuka? Masih kecil loh. Masih kecil ya. Ya Konoha. Konoha presidennya awalnya dulu dari jutsunya kayu. Jadi dia punya jurus kayu, tiba-tiba jadi memimpin desa gitu. Nah, ada pendiri Konoha itu dia pakai jutsu kayu dia. Jutsunya bisa kayu. Jadi pemimpin juga. Kan bukan pakar di pemerintahan. Iya, bukan pakar di pemerintahan, betul. Ya udahlah. Dah gitu aja. Dah. Tangan.